Di video tutorial kali ini kita akan ngebahas yang namanya teknik menggunakan twinning. Twinning itu bisa dibilang adalah suatu teknik yang bisa kita pakai, fitur yang bisa kita pakai di Adobe Animate yang memudahkan kita untuk menggerakkan suatu animasi yang mungkin pergerakannya termasuk terstruktur. Terstruktur di sini ya mungkin gerakannya sederhana, cuma geser kiri, geser kanan, ya seperti demikian. Langsung kita mulai aja. Saya akan mencoba mulai menggambar sebuah kotak dengan ya stroke mungkin saya tebelin biar kelihatan jelas. Jadi di sini saya menggambar sebuah kotak yang saya gambarkan pada layar pertama, frame pertama. Kemudian seperti yang kita tahu, kita bisa menganimasikannya menggunakan teknik frame by frame yang sudah saya bahas di video sebelumnya dengan menambahkan frame, gerakin geser-geser satu persatu. Tapi pada kali ini kita akan langsung ke frame 30. Saya langsung memilih frame 30 dan saya menggesernya agak jauh, bukan satu persatu seperti yang kita pernah coba juga di frame by frame itu, tapi hasilnya tentunya kalau kayak gini ya aneh gitu kan, langsung berubah seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat frame 1 di sini, frame 30 di sini langsung loncat seperti demikian dengan memisahkan frame yang ada animasi. Tapi kali ini kita akan atasi antara frame ini, kita klik di mana saja, lalu kita klik kanan di antara frame ini ya, pokoknya ya di mana aja klik kanan. Kita akan menggunakan Create Classic Twin. Dengan begitu nanti dia muncul suatu window pernyataan mau ada yang di convert, kita oke aja. Nantinya framenya akan berubah menjadi warna ungu dan ada panah menuju dari keyframe ke frame, panahnya menuju. Nah itu dia sebenarnya membuatkan suatu pergerakannya, pergerakan dari frame 1 ke frame 30. Pergerakan pergeserannya disesuaikan karena memang kita arahnya kelihatan seperti itu gitu. Nah ini yang namanya Classic Twin, sangat memudahkan kita ketika kita mau melakukan pergerakan yang mungkin terstruktur ya tadi, cuma geser doang gini. Dan kita bisa melakukan settingan yang ada di sini. Jadi kita setting aja, kita klik di mana aja. Kita ke properties, di sini ada namanya rotate. Ya, kita lakukan rotate clockwise arah jarum jam dan counter clockwise berarti berlawan arah jarum jam. Berapa kali mode rotate? Mungkin kita bilang di sini angkanya 2. Kalau auto itu kan berarti nanti ini ya, kalau dia auto itu berarti sesuai dengan kitanya tadi pada saat kita geser di frame 30 itu objeknya kita rotate atau enggak. Karena kita nggak rotate berarti dia nggak akan merotate kalau kita nggak gunakan ganti clockwise ke counter clockwise. Ini saya akan play. Nah dia akan melakukan ya rotasi sebanyak 2 kali sampai menuju ke titiknya yaitu di frame 30 dan posisinya di situ demikian. Selain rotate di sini juga ada namanya classic ease. Ease ini mungkin lebih gampang saya contohkan. Jadi dia semacam kayak ease in, jadi dia pergerakan akan lebih lamban pada saat awal. Saya pilih yang mungkin kuat dulu. Nanti kalau kita lihat gerakannya, ya di awal agak lamban, jadi kayak ada ancang-ancang, makin ke belakang dia makin cepat. Mungkin nggak gitu kelihatan ya. Oke kita lihat coba yang lain ya, mungkin grafiknya lebih ini ya, mungkin ini nih kayaknya lebih perubahan grafik bentuknya aneh gitu. Nah itu, jadi kelihatan ada ancang-ancang di belakang, terus maka dia langsung loncat ke sana gitu. Mungkin kalau ini saya panjangin frame-nya, mungkin bukan 30, 50 mungkin lebih bagus kali. Tadi kan terlalu pendek ya. Nah itu dia, jadi pergerakannya itu ada namanya ease ya, ini bisa kalian sesuaikan. Kalian juga bisa bikin sendiri sih kurvanya sendiri. Ini kan sesuai kurva yang udah dibikinin dari si Adobe Animate-nya. Ease in berarti ada ancang-ancang di awal, kalau ease out berarti di ancang-ancangnya di belakang gitu. Mungkin dia melamban di belakang, kalau ini artinya keduanya. Custom ya, kalian bisa bikin sendiri kurva yang kalian perlukan untuk melakukan easing-nya itu tadi ya. Ya satu lagi kita akan coba di frame yang berbeda. Saya akan coba hide ininya supaya kita fokus, dan saya akan menggunakan gambar yang berbeda mungkin biar kita beda kelihatan perbedaannya. Saya bikin lingkaran mungkin di sini, lingkaran di sini, dan di ujung mungkin saya nggak jauh di frame 30 aja ya. Di frame 30 lingkarannya saya delete sehingga membuat dia menciptakan keyframe kosong, yaitu insert blank keyframe yang pernah kita pelajari di tutorial sebelumnya. Insert blank keyframe ini jadinya nggak ada, dan saya mencoba menggambarnya menjadi bentuk yang lain. Misalkan saya mau berubah menjadi bentuk kotak, tapi warnanya juga saya rubah, mungkin hijau ya, mungkin hijau. Tadi saya lupa posisi di mana. Saya coba nyalakan onion skin ya, kita sudah bahas juga. Saya gambar posisi itu kurang lebih dekat. Sebenarnya nggak apa-apa sih geser dikit, misalkan coba saya geser ya. Saya coba geser separuh ke sini gitu, nggak terlalu jauh. Tapi memang fungsinya ini bukan untuk pergeseran karena kita mau menggunakan twin yang berbeda. Kalau tadi sudah classic twin, motion twin kita akan bahas nanti, kita menggunakan shape twin. Sesuai namanya, shape twin ini fungsinya untuk perubahan bentuk. Makanya tadi saya di awal bikin awalnya itu lingkaran merah, lalu di akhir itu saya bikin kotak hijau, sehingga nanti shape twin itu akan melakukan perubahan dari bentuk yang kita harapkan tadi, dari lingkaran menuju ke kotak, dan juga perubahan dari warnanya juga, yaitu yang mendekati dari merah ke hijau itu dia akan menggunakan warnanya apa gitu, pergerakan warnanya. Nah inilah dia yang namanya shape twin.
Classic Twin warnanya ungu, Shape Twin warnanya oranye. Sekarang berikutnya twin satu lagi, yaitu adalah Motion Twin. Saya akan coba gambar yang lain di sini, saya biar berbeda lagi bentuknya. Polystar mungkin warnanya kuning. Kita benar bikin star kali ya, star kayak gini. Nah, saya bikin star di sini, saya posisikan dulu agak di tengah sini. Nah, kalau pada saat Motion Twin langkahnya sebenarnya agak terbalik, karena kalau tadi kan kita ke frame dulu, kita geser, kalau ini terus baru klik kanan lalu Shape Twin atau Classic Twin. Kalau antara Shape sama Classic Twin, kalau di Motion Twin kita langsung klik kanan Motion Twin tanpa menggeser terlebih dahulu. Kita klik kanan Motion Twin, ya ada conversion window-nya. Warnanya dia agak kuning keemasan gini ya, warnanya kuning emas gini. Dan sekarang adalah baru kita menggeser objeknya. Kita menggeser objeknya misalkan di sini, baru kita geser. Ini ke double klik ya, jangan ke double klik. Soalnya kalau ke double klik artinya kita masuk ke dalam grup objeknya itu tuh. Makanya layer beda lagi ya. Posisi kita lihat di sini scene 1 sambil 1 buat balik ke scene 1. Karena kita kayak bisa masuk ke dalam dirinya dia, memang yang artinya dia gambar ini ya tadi. Soalnya dia memang dibikin jadi simbol nih. Nah, dari sini kita langsung geser aja, dan dari geseran itu ya sebenarnya langkahnya mirip kayak si Classic Twin, cuma terbalik aja ya tuh. Jadi di sini kita punya pergerakannya seperti itu, mau digerakin lagi juga bisa, misalkan kayak gini 2 kali gerakan, jadi ya gerakannya kayak gini. Cuma yang kalau kalian perhatikan sekarang kita memiliki suatu pad ya, ada padnya ini yang bisa kalian, ya tentu saja bisa kalian rubah kok, bisa kalian sesuaikan biar pergerakannya itu jadi jauh lebih dinamis padnya. Nah, jadi pergerakannya jauh lebih dinamis karena ada padnya bisa kita atur demikian rupa. Inilah dia Motion Twin. Jadi tadi Classic Twin warnanya ungu, ini ada oranye untuk Shape Twin, dan yang warna kuning keemasan ini dia adalah Motion Twin. Terakhir satu lagi adalah kita mau coba yang nggak berubah terlalu jauh dengan Motion Twin dan Shape Twin, karena ini masih menggunakan Motion Twin juga. Kita akan coba warna yang berbeda. Tadi sudah ini mungkin warna inilah, warna ini. Terus saya gambarnya ya mungkin kali ini yang polygon kayak gini. Nah ini, nah yang ini kita masih menggunakan Motion Twin, tapi dari si flashnya itu sudah menyediakan namanya Motion Preset. Jadi adalah Motion Twin yang udah disetting sama dia sehingga membentuk suatu gerakan. Mengaksesnya dari sini ya, window Motion Preset. Nanti akan muncul tabel window kayak gini yang kita bisa cari yang kita mau kayak gimana. Nah itu udah ada bounce ini, ada fly, terus ada fly in left, ada juga mat bounce, pulse. Kita mau coba mungkin ya spiral TD. Saya mau coba ambil ini. Gampang, kita langsung tinggal pilih dulu objeknya. Pastikan objeknya sedang terpilih ya. Karena ini sudah terpilih. Jangan lupa ya, nanti cuma terpilih garisnya doang atau dalamnya doang. Pastikan terpilih semuanya. Lalu kita apply. Dan sama seperti tadi, ini adalah proses konversi ke Motion Twin. Warnanya pun sama ya dengan Motion Twin. Bentuknya warnanya kuning kemas juga, karena memang itu adalah Motion Twin, dan kita akan mendapatkan gerakan yang kita harapkan sesuai dengan library yang dimiliki. Ya, inilah dia Motion Twin, Classic Twin, Shape Twin, Motion Twin, dan ada Motion Preset. Semua ini tentunya untuk pergerakan yang mungkin standar ya, cuma geser sana, geser sini. Tapi kalau misalkan mau ada pergerakan banyak seperti kayak di anime kayak gitu, ya itu memang sebenarnya ada frame by frame yang digambar ulang lagi. Tapi kalau kita cuma gerakin teks, mungkin perubahan teksnya mau ganti apa ini segala macam, ya kita bisa menggunakan teknik seperti ini juga. Classic Twin, Shape Twin, Motion Preset, dan Motion Twin yang sudah kita bahas. Oke, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.